Dusun Sawahan Kidul adalah salah satu padukuhan dari 25 padukuhan yang berada di Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Padukuhan Sawahan Kidul terletak di 1,5 km sebelah timur laut Kelurahan Wedomartani dan mempunyai luas wilayah 21,3 hektar yang terdiri dari dua dataran, yaitu wilayah pemukiman seluas 2,2 hektar dan wilayah persawahan 19,1 hektar. Pada wilayah pemukiman, Padukuhan Sawahan Kidul berbatasan dengan wilayah Demangan, yaitu sebelah selatan, sebelah barat, dan utara. Sedangkan sebelah timur wilayah pemukiman langsung berbatasan dengan Kali Kuning dan Padukuhan Kertirejo Selomartani. Sedangkan untuk wilayah persawahan, bagian selatan berbatasan dengan Padukuhan Kundang Legi Wonokerso. Sebelah barat berbatasan dengan Padukuhan Babadan, sebelah utara berbatasan dengan Padukuhan Demangan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kali Kuning dan Padukuhan Kertirejo Selomartani. Untuk lebih jelasnya, kita simak penuturan Bapak Sumarno, Kepala Duku Sawahan Kidul. Secara administrasi, Padukuhan Sawahan Kidul terdiri dari 2 RT, 4 RT. Walaupun padukuhan kecil, karena ini menurut aturan dan undang-undang, dapat padukuhan minimal terdiri dari 4 RT dan 2 RW. Di Padukuhan Sawahan Kidul ada RT 1 dan RT 2 yang dibawahi atau di wilayah RT 5, sedangkan RT 3 dan RT 4 di bawah RT RW 6. Untuk jumlah kakak sendiri di Sawahan Kidul ada 107 kakak. Untuk data penduduk secara keseluruhan ini ada 322 jiwa. 158 adalah laki-laki dan 164 perempuan. Mungkin bisa dirinci secara usia 0 sampai 5 tahun atau balita ini ada 22 jiwa, laki-laki 13, perempuannya 9. Terus usia sekolah ada 31, yang laki-laki ada 14, perempuannya ada 17. Sedangkan usia produktif ini di atas 18 sampai umur atau usia 64. Kami golongkan semacam itu. Untuk usia produktif yang laki-laki ada 103 jiwa, yang perempuan ada 102 jiwa. Total yang usia produktif ada 205 jiwa. Lanjut di usia yang lansia atau di atas 65, laki-laki ada 28 jiwa, perempuan ada 36 jiwa. Jadi total keseluruhan untuk lansianya ada 64 jiwa. Kalau di total dari usia balita sampai lansia ini semua ada 322 jiwa. Sebuah data yang valid sampai dengan Juli 2022 karena juga disampaikan oleh yang berkepentingan. Sesuai dengan tujuan dari pembuatan video ini, tim dari Muda Mudi Sawahan Kidul menggali fakta dan cerita tentang para pendahulu di Sawahan Kidul dan kisah kehidupan kala itu. Dan ada beberapa narasumber yang kami temui yang akan berbagi cerita dan kesaksian tentang Sawahan Kidul. Umur saya sendiri belum begitu tua ya, jadi juga tidak tahu persis. Katakanlah yang cikal bakal dusun ini, menurut Mbah Topawiro Putri, itu namanya Mbah Setro Pacer.
itu pundennya atau pemakamannya juga tidak dijelaskan di mana. Kalau masalah istilah mbah-mbah buyut dulu cikal bakal dusun Sawan Kidul ini saya juga tidak tahu, tapi ada yang menceritakan. Saya itu ketika kecil masih sekitar umur 18 tahun, 19 tahun sampai 25 tahun itu saya istilahnya diambil anak oleh KRT Sastro Manggolo di Ngitipuran. Terus beliau bercerita tentang istilahnya yang cikal bakal dusun Desa Sawan Kidul ini itu dulu namanya Mbah Gambirjo gitu, Mbah Gambirjo. Mbah Gambirjo itu entah di mana makamnya, semua orang enggak ada yang tahu. Tapi Mbah Badan sama Sawan itu sama cikal bakalnya Mbah Gambirjo. Tapi dulu loh, sekarang saya sudah generasi keberapa, Mbah Mertokaryo, Mbah Karso Dimejo, terus bapak saya Pak Parjo, terus saya. Saya sendiri usia baru 60 tahun. Mungkin kalau tentang keberadaan Sawahan Kidul ini bisa dikata lebih dari mungkin 200 tahun ada ya. Saya nggak tahu Mbah Buyut apa benar atau tidak. Saya capet-capet ingat itu Mbah Suto Pawiro itu orang tuanya Mbah Wiryo Dimejo yang rumah induknya yang sekarang ditempati oleh Pak F.I. Jumadi tadi yang rumah itu dulu rumahnya rumah lama ya, jadi ada depan belakang yang si Mbah Buyut itu dengan Mbah Pawirorjo atau Domo Pawirorjo itu adiknya Mbah Wiryo Dimejo tinggal di sana. Tapi rumah yang sekarang ini sudah baru semua itu ya, rumah yang sekarang itu sudah baru semua yang sekarang ditempati Pak Jumadi itu sangat baru. Kemudian yang sampingnya yang dibangun yang menghadap utara itu membuatnya saya masih ingat dulu mendatangkan kayu jati yang banyak itu Mbah Pawirodomo ya, itu kemudian dibuat itu saya masih ingat. Kemudian secara apa ya, silsilah yang runtut itu saya tidak begitu tahu banget, karena waktu itu saya punya simbah juga namanya Mbah Padumo Siono, Mbah Padumo Selamet itu orang tuanya Pak Soekardi. Itu kelihatannya itu yang kelihatannya itu seibu dengan Mbah Pawirodomo. Kalau yang Mbah Wiryo Dimejo itu Mbah Tomo dan Mbah saya itu sebapak, kelihatannya begitu. Tapi silsilah secara apa ya, secara runtutnya itu tidak tahu. Nah, untuk dusun Sawan Kidul itu yang saya tahu dari orang tua saya, mbah saya itu pertama itu simbah buyut saya itu namanya simbah buyut Tolosono. Simbah buyut Tolosono itu kalau tidak salah itu kakak beradik dengan Mbah Sorjo. Dulu tempat tinggalnya di belah utara sana, di tempatnya Pak Muidi itu, di bawah pohon bambu itu di sana. Terus Mbah Buyut Tolosono punya anak yang namanya Mbah Suto Pawiro. Mbah Suto Pawiro turun lagi ke Mbah Domo sama Mbah Wiryo. Mbah Wiryo itu yang sekarang tuh berandai tempatnya Pak Hartoyo. Itu. Jadi Mbah Buyut si Anji.
Mbah Domo turun ke generasi seperti saya, Pak Irin, Pak Raharjo, terus Pak Di atas mbah saya itu udah nggak kenal. Hanya cerita mbah saya masih mengenal Mbah Sotarno namanya. Itu Mbah Sotarno itu punya anak, diantaranya itu mungkin karena orang dulu itu mungkin menikah itu tidak hanya sekali, jadi beberapa kali, banyak di Sawan Kidul ini. Jadi ada Mbah Rebe itu Simbok, kemudian Pak Arsaimin, dan Mbah Adi yang ada di Norjo, Ibu Pak Basri itu. Tapi yang Mbah Reb sendiri ada di Mbah Dian, itu telah saya yang ada di sini. Di samping itu bapak saya itu mungkin pendatang yang asli sini itu Simbok aja menurut cerita itu mungkin gawan atau seperti apa istilahnya, itu gawan karena dulu simbah saya itu menikah beberapa kali, mungkin gawan terus dapat itu bapak saya yang aslinya dari Gurbul Gede, Silomartani, Kalasan. Kalau sekitar sini itu setahu saya samping belakang itu ada Mbah Nrimo Rejo, itu bapaknya Pak Malromeno. Itu juga saya masih ingat, tapi yang perempuan sudah tidak tahu, saya tahunya hanya Mbah Nrimo Kakung. Itu punya anak beberapa, karena anaknya banyak itu sampai saya mungkin tidak hafal, tapi masih sahabat-sahabat masih ingat Kang Paul Romeno, terus yang sudah meninggal itu yang ada di Bendungan itu Bapak Mas Pur, itu kemudian Pak Sagi, Mas Sagi itu yang ada di Sumatera, terus yang ada di Kabungan, terus punya rumah di Bendungan itu juga ada, namanya juga saya nggak tahu. Kemudian yang aneh itu kalau Mbah Nrimo itu justru punya anak Kang Pawromeno ini, dulu memang anaknya beberapa anak itu dibebaskan untuk memilih meluk agama, sehingga di situ terjadi ada satu keluarga itu ada Hindu, ada Islam, ada Katolik. Itu putranya Pak Kang Pawromeno. Sampai sekarang mungkin sudah berubah-ubah, saya tidak tahu. Kemudian yang agak ke timur sedikit ini Mbah Kasan. Mbah Kasan itu mungkin sudah masuk dengan belum? Mbah Kasan ini bapaknya Mbah Walio. Bapaknya Mbah Walio yang paling tua. Itu kemudian ada Mbah Jopawiro. Mbah Jopawiro itu Mbak Yunya Mbah Kasan, tapi beda apa saya nggak tahu, karena saya tadi di depan bahwa di Sawan Kidul ini orang tua dulu itu mungkin tidak ada hiburannya. Hiburannya hanya dengan tetangga, sehingga banyak yang menjadi suami itu pindah-pindah beberapa kali. Mbah Kasan punya anak Mbah Mosto, Mbah Sidal, Mbah Walio. Kemudian Mbah Jopawiro itu mungkin banyak itu, beberapa anaknya mungkin beda-beda, saya nggak berani menyebutkan, mungkin dari utara mungkin sudah ada yang menyebut.